Basuki dari SMK Negeri 3, mengajar di jurusan Teknik Pemesinan. Saya siap mengikuti lomba GCC BIDS 4 tingkat Jawa Timur dengan mengangkat tema kewirausahaan untuk pembelajaran alumni SMK Negeri 3 jurusan Teknik Pemesinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil usaha, permesinan dan kayu craft home berkegiatan menciptakan permesinan yang berfokus pada produksi berbagai permesinan dan kerajinan kayu yang digunakan sebagai alat rumah tangga. Kami memadukan keahlian tukang kayu berpengalaman dengan teknologi modern untuk menciptakan produk-produk berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di masyarakat, baik pasar lokal ataupun pasar luar. Kolaborasi kami meliputi kegiatan belajar mengajar di SMK 3 Jombang dan dunia UMKM. Visi kami, menciptakan produk atau layanan inovatif yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjadi pemimpin dalam industri dengan fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, mengembangkan bisnis yang memberikan peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal, inovasi tanpa henti, mengutamakan terus-menerus menciptakan solusi baru, kepuasan pelanggan terutama, memastikan kepuasan pelanggan adalah prioritas utama, komitmen pada keberlanjutan, menekankan pentingnya bertindak secara ramah lingkungan. Prinsip diri kami, integritas, bertindak dengan jujur dan etis dalam semua aspek bisnis. Kreativitas, selalu mencari cara baru untuk mengatasi tantangan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Kepemimpinan, menjadi contoh dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Identifikasi peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan usaha. Identifikasi peluang usaha dan ancaman yang dihadapi dari pengaruh eksternal. Peluang, tren konsumen, permintaan akan produk kayu alat rumah tangga dan home decor yang unik dan berkualitas tinggi terus meningkat karena konsumen lebih memilih barang-barang yang dibuat dengan tangan dan memiliki nilai artistik. Pertumbuhan pasar e-commerce, peluang untuk menjual produk Anda secara online melalui platform e-commerce yang berkembang pesat, memungkinkan Anda untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Kemitraan bisnis, kerja sama dengan toko-toko perabotan rumah tangga atau desainer interior untuk menyediakan produk Anda dapat membuka peluang bisnis yang lebih besar. Kerajinan lokal, terlibat dalam promosi kerajinan lokal dan kegiatan komunitas dapat membantu membangun citra merek Anda sebagai perajin kayu lokal yang mendukung budaya dan lingkungan. Ancaman, kenaikan harga bahan baku, kenaikan harga kayu dan bahan lainnya dapat mengurangi margin keuntungan Anda. Persaingan ketat, industri permesinan dan kerajinan kayu memiliki tingkat persaingan yang tinggi, perlu upaya lebih untuk membedakan produk. Perubahan regulasi, perubahan dalam peraturan lingkungan atau pajak terkait kayu dan permesinan dapat memengaruhi operasional dan biaya produksi Anda. Perubahan tren pasar yang berubah-ubah dalam dekorasi rumah dan preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk Anda. Krisis ekonomi dapat mengurangi daya beli konsumen, yang dapat berdampak negatif pada penjualan produk home decor. Penting untuk melakukan analisis SWOT, strengths, weaknesses, opportunities, threats, yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor ini dengan lebih rinci dan mengembangkan strategi bisnis yang tepat. Identifikasi kekuatan usaha Anda dan kelemahan yang dimiliki usaha. Kekuatan, keterampilan kerja, usaha ini memiliki tenaga kerja yang terampil dalam permesinan dan kerajinan kayu, memungkinkan produksi produk berkualitas tinggi. Desain kreatif, kemampuan untuk menciptakan desain unik dalam produk home decor, menarik perhatian pelanggan yang mencari barang-barang eksklusif. Kualitas bahan, penggunaan bahan kayu berkualitas tinggi dan alat-alat mesin modern meningkatkan daya tahan dan estetika produk. Portofolio diversifikasi, usaha ini memiliki beragam produk seperti perabotan, dekorasi dinding, dan peralatan rumah tangga, memperluas pasar target. Kelemahan, biaya produksi, penggunaan bahan berkualitas tinggi dan mesin-mesin canggih dapat meningkatkan biaya produksi, mempengaruhi harga jual. Persaingan sengit, industri kerajinan kayu dan home decor sangat kompetitif dengan banyak pesaing lokal dan online. Tergantung pada musim, permintaan produk home decor seringkali terkait dengan musim atau tren tertentu, yang dapat mempengaruhi penjualan. Manajemen stok, mengelola inventaris bisa menjadi tantangan.
Penentuan posisi strategis usaha. Penentuan posisi strategis menggunakan matriks SWOT untuk usaha dalam bidang permesinan dan kerajinan kayu, alat rumah tangga dan home decor. Langkah 1, analisis SWOT. Kekuatan, strengths. Kemampuan produksi tinggi dalam permesinan dan kerajinan kayu. Portofolio produk yang beragam dan inovatif. Keahlian tenaga kerja dalam desain dan manufaktur. Kualitas produk yang baik. Kelemahan, weaknesses. Biaya produksi yang tinggi. Keterbatasan dalam distribusi dan pemasaran. Kemungkinan kurangnya keberlanjutan bahan baku kayu. Ketergantungan pada pasar lokal. Peluang, opportunities. Pertumbuhan pasar home decor dan peralatan rumah tangga. Potensi ekspansi ke pasar internasional. Peluang e-commerce untuk meningkatkan distribusi dan penjualan. Kemitraan dengan desainer interior dan toko furnitur. Ancaman, threats. Persaingan yang ketat dari pesaing dalam industri yang sama. Perubahan tren dan preferensi konsumen yang cepat. Perubahan regulasi terkait dengan kayu dan lingkungan. Kenaikan harga bahan baku. Langkah 2, penentuan langkah strategis. Berdasarkan analisis SWOT di atas, beberapa langkah strategis yang bisa diambil adalah: diversifikasi produk, mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pelanggan, seperti produk home decor berkelanjutan atau solusi permesinan yang lebih efisien. Optimasi biaya produksi, meninjau ulang proses produksi untuk mengurangi biaya, mungkin dengan memanfaatkan teknologi modern atau memperoleh sumber bahan baku yang lebih murah. Ekspansi pasar, melihat peluang untuk memasuki pasar internasional atau bermitra dengan toko-toko besar dalam industri home decor. Pemasaran digital, memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan produk Anda. Kemitraan strategis, berkolaborasi dengan desainer interior terkenal atau toko furnitur untuk meningkatkan branding dan distribusi produk. Peluang, opportunities. Pertumbuhan pasar home decor dan peralatan rumah tangga. Potensi ekspansi ke pasar internasional. Peluang e-commerce untuk meningkatkan distribusi dan penjualan. Kemitraan dengan desainer interior dan toko furnitur. Ancaman, threats. Persaingan yang ketat dari pesaing dalam industri yang sama. Perubahan tren dan preferensi konsumen yang cepat. Perubahan regulasi terkait dengan kayu dan lingkungan. Kenaikan harga bahan baku. Langkah 2, penentuan langkah strategis. Berdasarkan analisis SWOT di atas, beberapa langkah strategis yang bisa diambil adalah: diversifikasi produk, mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pelanggan, seperti produk home decor berkelanjutan atau solusi permesinan yang lebih efisien. Optimasi biaya produksi, meninjau ulang proses produksi untuk mengurangi biaya, mungkin dengan memanfaatkan teknologi modern atau memperoleh sumber bahan baku yang lebih murah. Ekspansi pasar, melihat peluang untuk memasuki pasar internasional atau bermitra dengan toko-toko besar dalam industri home decor. Pemasaran digital, memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan produk Anda. Kemitraan strategis, berkolaborasi dengan desainer interior terkenal atau toko furnitur untuk meningkatkan branding dan distribusi produk. Pemetaan masalah dan penentuan program berwirausaha yang lebih baik. Berikut pemetaan masalah dan penentuan program berwirausaha dalam bidang permesinan dan kerajinan kayu, khususnya alat rumah tangga dan home decor. Analisis masalah usaha: tingkat persaingan yang tinggi di pasar permesinan dan kerajinan kayu, kurangnya terobosan desain dalam produk alat rumah tangga dan home decor, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan produksi, kondisi sekarang yang harus diperbaiki, meningkatkan kualitas produk untuk bersaing, memperluas jaringan pemasaran dan distribusi, meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, kondisi yang diinginkan dalam berwirausaha, produk yang inovatif dan berkualitas tinggi, meningkatkan pangsa pasar dan keuntungan, menjadi pemimpin pasar dalam produk alat rumah tangga dan home decor. Permasalahan dan alternatif solusi memajukan usaha. Permasalahan, keterbatasan modal untuk investasi dalam inovasi produk. Solusi, mencari sumber pendanaan tambahan melalui pinjaman atau investor. Permasalahan, keterbatasan tenaga kerja terampil. Solusi, melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi karyawan. Permasalahan,
pasar yang jenuh dengan produk sejenis, solusi, mengeksplorasi pasar baru atau segmen yang kurang terjamah, penetapan program pengembangan, program 1, inovasi produk membentuk tim R&D untuk pengembangan produk baru, mengadakan survei pasar untuk memahami tren konsumen, meluncurkan produk-produk inovatif secara berkala, program 2, pengembangan keterampilan tenaga kerja menyelenggarakan pelatihan rutin bagi karyawan, memotivasi karyawan untuk mengembangkan keterampilan mereka sendiri. Program 3, ekspansi pasar membangun kemitraan dengan toko-toko retail besar, meningkatkan presensi online dan e-commerce. Target kinerja, usaha yang dilakukan, dan tahapan pengembangan usaha. Target kinerja dan usaha yang dilakukan. Target kinerja, meningkatkan omset penjualan sebesar 20% selama tahun ini. Usaha yang dilakukan, mengembangkan produk kerajinan kayu yang unik dan berkualitas tinggi, membuka toko online dan berpartisipasi dalam pameran-pameran seni dan kerajinan, meningkatkan layanan pelanggan dengan memberikan garansi produk dan layanan purna jual, mengembangkan jaringan pemasaran dengan bekerja sama dengan toko-toko lokal. Tahapan pengembangan usaha tahap 1, perencanaan membuat rencana bisnis yang jelas, termasuk analisis pasar dan perencanaan keuangan, mengevaluasi persyaratan perizinan dan peraturan terkait, merancang produk-produk awal dan menghitung biaya produksi. Tahap 2, produksi mendirikan workshop produksi yang dilengkapi dengan peralatan permesinan yang diperlukan, mempekerjakan atau melatih tenaga kerja terampil, memulai produksi prototipe produk. Tahap 3, pemasaran dan penjualan membangun situs web e-commerce untuk memasarkan produk secara online. Membuat katalog produk dengan foto-foto berkualitas. Berpartisipasi dalam pameran seni dan kerajinan lokal atau nasional. Menerapkan strategi pemasaran online melalui media sosial dan iklan daring. Tahap 4, pengembangan produk. Terus mengembangkan produk baru atau variasi dari produk yang sudah ada. Melakukan survei pelanggan untuk mendapatkan umpan balik dan perbaikan. Menjaga kualitas produk agar tetap tinggi. Tahap 5, pertumbuhan dan ekspansi. Mempertimbangkan untuk membuka cabang atau toko fisik jika omset tumbuh. Mengeksplorasi peluang ekspor produk ke pasar internasional. Terus meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen keuangan. Tata kelola, struktur organisasi usaha, melibatkan siswa, guru, atau orang lain, maka struktur organisasi usaha akan terdefinisi dengan jelas. Misalnya, jika melibatkan siswa, ada yang bertanggung jawab sebagai mentor atau pembimbing. Tugas dan fungsi elemen, yaitu tugas dan fungsi dari setiap elemen dalam struktur organisasi usaha. Contohnya, jika ada siswa, apa peran mereka dalam produksi atau manajemen? Kebijakan inovasi yang dilakukan. Jelaskan kebijakan atau inovasi yang telah diterapkan dalam usaha bidang permesinan dan kerajinan kayu, alat rumah tangga dan home decor. Ini bisa berupa strategi produksi baru atau pendekatan pemasaran yang unik, monitoring dan evaluasi setelah dikembangkan. Bagaimana kita akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan usaha? Tentukan metode dan kriteria evaluasi yang akan digunakan.